Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتكم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون.
قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insya Allah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa semua, sebagaimana yang saya janjikan, kita hari ini akan mendengarkan kajian tafsir inspirasi Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Ervin Bedu, yang insya Allah akan membagi ilmu kepada kita semua dalam tafsir Al-Quran surah Yasin ayat 20 sampai 27. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih segar-segar Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tema kita hari ini yaitu tafsir surah Yasin ayat 20 sampai dengan ayat 27. Bapak Ibu sering baca Yasin? Sering. Kapan? Tiap hari. Malam Jumat aja atau tiap malam? Tiap malam, insya Allah, amin. Yasin, apa sih artinya Yasin? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Toha, hanya Allah yang tahu. Pernah nggak baca salawat ini? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah, di situ disebutin Toha dan Yasin. Siapa sih yang dimaksud Toha? Siapa sih yang dimaksud Yasin tadi itu? Salatullah salamullah, salawat dan salam atas Toha. Siapa itu Toha? Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin, salawat dan salam atas Yasin. Siapa sih itu Yasin? Habibillah, kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama mufassirin yang menafsirkan bahwa Toha dan Yasin adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling rahasia. Inilah yang akan kita bahas salah satu beberapa ayat dari surah Yasin, yaitu ayat 20 sampai ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumittabi'ul mursalin. Ini sering kita baca nih, ya. Bapak Ibu mungkin udah hafal nih ayatnya, tapi apa sih yang diceritakan dalam Al-Qur'an ini, dalam surah Yasin ini? Tentu dalam menafsirkan ini ada keterkaitan di ayat sebelumnya, di ayat 13. Ini tentang ashabal qaryah, tentang penduduk sebuah daerah, sebuah qarya, sebuah kampung, sebuah kota, yang dimana pada saat itu diutus 2 orang, utusan
dua orang rasul yang diutus. Di ayat berikutnya, idh arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma, diutus dua orang. Tapi mereka mendustakan dua orang ini, fa'azzazna bitsalitsi, maka dikuatkan dengan mengutus tiga orang. Artinya apa? Ternyata dalam berdakwah itu ini nggak bisa sendiri, harus berjamaah. Jadi kerja dakwah itu bukan kerja perorangan, tapi dakwah itu harus dikerjakan secara berjamaah. Ya, bertiga aja mereka dustakan. Mereka dustakan, bahkan mereka ancam bahwa kalau kamu tidak berhenti berdakwah, lanarjumannakum wala yamassannakum min adzabin alim. Kami akan merajam, kami akan membunuh kamu, merajam kamu, menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Ternyata berita ini, berita ancaman bahwa tiga orang ini, tiga utusan ini akan dibunuh, itu didengar oleh salah seorang laki-laki yang jauh dari kota. Maka itulah yang di ayat 20 yang akan kita bahas. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi telah datang seorang laki-laki min aqsal Madinah, dari tempat yang jauh dari kota. Jauh. Mungkin ya pedalaman lah atau gimana gitu kan. Yas'a, dengan bergegas. Kenapa dia bergegas? Karena mendengarkan ada tiga orang yang utusan yang akan dibunuh. Maka dia bergegas datang ke kota. Kemudian dia menyeru, ittabi'ul mursalin. Ya qaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah tiga orang itu. Tiga orang itu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa orang itu bernama Habib bin Sirri An-Najjar, atau yang dikenal dengan Habib An-Najjar. Nah, ini kemudian karena ini tempatnya di Antakya di Turki, bahkan di situ diabadikan nama Masjid Habib An-Najjar. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sana. Amin. Jadi Habib An-Najjar ini dia bukan ulama, bukan ustadz, bukan orang kaya, bukan. Dia orang desa. An-Najjar, tukang kayu. Tukang kayu, bukan siapa-siapa di mata penduduk sana. Tapi dia punya keberanian datang ke kota untuk apa? Bukan untuk berdakwah, tapi untuk membela ulama. Makanya kalau sekarang nih terjadi kriminalisasi ulama, siap nggak jadi pembela ulama? Siap nggak? Insya Allah jadi Habib An-Najjar. Kenapa dengan Habib An-Najjar? Dia datang ke kota untuk membela ulama. Dia berdakwah dengan kemampuannya. Dia tidak bisa ceramah, tapi dia katakan ittabi'u, ayo ikuti orang itu. Nah ini kata ayo itu kan kata dakwah, itu kata ajakan itu, ayo ke masjid, ayo ikut pengajian, ayo ikut taklim, itu dakwah itu. Kita nggak bisa ceramah, tapi ngajakin tetangga, ayo ke masjid, itu dakwah. Ya, bukan, jangan dianggap dakwah itu hanya di mimbar, bukan. Dakwah itu kalau kita punya kelebihan uang, dakwah dengan uang, bangun masjid, bangun pondok pesantren. Kita punya kekuasaan, tanda tangan, dakwah dengan tanda tangan. Ya, kita nggak bisa dakwah dengan lisan, tapi bisa dakwah dengan jempol. Ya, di share video-video dakwah. Ada yang YouTuber bikin konten dakwah. Ada selebgram, ada kilogram, ada. Iya, dakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Maka Habib An-Najjar dia berkata, ya qaum ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka ini para utusan yang tidak pernah meminta upah, tidak pernah meminta imbalan. Dia ikhlas berdakwah, enggak minta apa-apa. Wahum muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa andai saja utusan ini meminta upah, meminta imbalan, maka dia bukan termasuk orang yang benar. Maka dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa orang di Antakya dulu selalu melibatkan materi dalam segala aktivitasnya. Jadi maka Habib An-Najjar mengatakan orang ini enggak meminta upah. Dia berdakwah itu tidak pasang tarif. Ya, nanti kalau mau diundang kalau sekian enggak.
Dia itu berdakwah ikhlas karena memang ikhlas ruhnya dakwah dan dakwah ruhnya Islam. Ikutilah mereka, kata Habib An-Najjar. Jadi orang desa mendakwahi orang kota ini tantangannya luar biasa, Pak. Ditolak ya ditolak. Jadi penolakan terhadap dakwah bukan hanya terjadi sekarang, dari dulu. Bahkan Habib An-Najjar dengan 3 utusan itu ditolak. Bahkan dikatakan kamu ini membawa sial kepada kami, ya kan? Nah, di ayat selanjutnya, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Habib An-Najjar berkata lagi, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Apa alasan saya untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakanku? Fatara itu menciptakan, proses penciptaan, proses awal mula penciptaan. Proses pertama kali diciptakan. Fatarani. Nah, maka ada namanya Idul Fitri, kembali ke fitrah sebagaimana dulu kita diciptakan pada pertama kali. Bagaimana apa alasan saya tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un, dan kamu semua juga akan kembali kepadanya. Attakhidhu min dunihi alihatan. Nah, ini menarik, ini kalimat istifham, kalimat tanya. Attakhidhu min dunihi alihah. Mengapa aku harus menyembah Tuhan selain Allah? Kenapa di situ menggunakan kata kalimat alihah, Tuhan, bukan ilah, bukan satu Tuhan, tapi alihah, alihatan. Karena orang sana itu menyembah banyak Tuhan. Ada yang menyembah batu, menyembah gunung, menyembah api, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Matahari bahasa Inggrisnya apa? Sun, Sunday, hari dewa matahari. Bulan bahasa Inggrisnya apa? Moon, Monday, hari dewa bulan. Ada Saturnus, salah satu planet, Saturday, hari dewa Saturday. Ada Wednesday, dewa Woden, dan mereka menyembah banyak Tuhan alihah. Beda kalau kita hanya menyembah Ahad. Makanya nama hari dalam Islam, hari pertama apa? Ahad, bukan Senin ya. Hari Ahad, Ahad itu bahasa Arab. Ahad, Itsnain, Senin. Thalatha, hari ketiga. Thalatha, Arba'ah, Rabu, hari keempat. Khamsah, hari kelima, Kamis. Jumat, tempat berkumpulnya umat Islam. Sab'atun menjadi Sabtu. Alihah dikatakan banyak Tuhan karena mereka menyembah banyak Tuhan. Kemudian di sini juga dikatakan iyuridnir rahmanu bidurrin. Andai saja Allah menginginkan, Allah yang maha pengasih menginginkan bidurrin, menginginkan mudarat. Jadi mudarat disandingkan dengan kata ar-Rahman. Artinya apa? Kalaulah Allah memberikan bahaya, mudarat, mungkin bagi kita sesuatu kesulitan, sesuatu mudarat, tapi datangnya dari Ar-Rahman, datangnya dari yang maha pengasih, maka itu ada hikmahnya. Anak kalau dicubit sama orang tuanya, bagi anak itu sakit, tapi demi untuk mendidik, berarti itu ada hikmah di balik itu. Nah, ini masih panjang tafsirnya, akan tapi waktu kita tidak cukup. Ya. Namun pada dasarnya Habib An-Najjar ini itu mengajarkan kepada kita bahwa dia bukan siapa-siapa, akan tapi dia mampu berdakwah dengan kemampuannya sendiri. Mungkin demikian guru. Masya Allah, terima kasih guru atas penjelasannya, atas bayannya, atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan tambah manfaat buat kita. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan mendengarkan kembali tafsir dari guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.